Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah dan doa. Kali ini kita akan membahas tentang hukum sholat tarawih dengan cepat. Sahkah? Namun sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih. Tarawih merupakan salah satu sholat sunat yang khusus ditunaikan pada malam bulan Ramadan, sebagaimana namanya yang berasal dari kata roha dan berarti rehat, tenang, nyaman, atau lepas dari kesibukan. Sholat tarawih mestinya menjadi salah satu sholat yang tenang, jadi sarana meraih ketenangan dan melepas kesibukan. Namun dalam praktiknya sholat ini seringkali ditunaikan dengan cepat dan terburu-buru karena mengejar jumlah dan rokaat tertentu. Sebagaimana diketahui, salah satu rukun salat adalah membaca surat Al-Fatihah dengan sedikitnya 10 persyaratan seperti yang disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Berikut ini 10 syarat membaca surat Al-Fatihah, yakni membaca semua ayatnya, dibaca sewaktu berdiri, membaca Al-Fatihah dengan niat membacanya. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah setidaknya terdengar diri sendiri. Membacanya dalam bahasa Arab, tidak boleh diganti bahasa lain. Menjaga semua tasdidnya, menjaga huruf-hurufnya, tidak ada cacat bacaan yang merusak makna. Mualah atau tidak terlalu lama berhenti membaca. Yang ke-10, tertib sesuai urutan ayat dalam mushaf. Lihat Fathul Mu'in halaman 99. Dalam Syarhul Muhadzab, An-Nawawi menegaskan, para ulama sepakat memakruhkan membaca Al-Quran dengan cepat. Dijelaskan para ulama, status makruh ini tentu bacaannya masih benar, tidak keluar dari ketentuan tajwid, dan tidak merusak makna. Hanya saja dilakukan agak cepat. Adapun bacaan cepat yang sudah keluar dari ketentuan tajwid, banyak bacaan yang cacat dan sampai merusak makna, maka boleh jadi bukan makruh lagi, melainkan sudah berdosa. Sebagaimana pernyataan para ulama tajwid, man lam yujawwidil Qur'an asimu. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka ia berdosa. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan tumak ninah. Jumhur ulama dari kalangan madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat mewajibkannya, terutama dalam ruku dan sujud. Hukum tumak ninah sendiri adalah fardu, seperti kewajiban ruku dan sujud. Sebagian ulama Syafi'i menjadikan tumak ninah sebagai rukun sholat tersendiri. Sedangkan menurut madhab Hanafi, kecuali Syekh Abu Yusuf, hukum tumak ninah adalah sunnah. Ini artinya dalam pandangan madhab Hanafi, sholat tetap sah walau tanpa tumak ninah. Lihat Ikhtilafu A'immatil Ulama jilid 1 halaman 114. Nah, bila memperhatikan uraian singkat tentang maksud serta kedudukan tertil bacaan dan tumak ninah di atas, kiranya kita dapat menarik kesimpulan bahwa tarawih yang dilakukan dengan cepat pada dasarnya tidak masalah selama memperhatikan hal-hal berikut. 1. Bacaan Al-Quran, terutama yang rukun, meski dilakukan imam agak cepat, jika berjamaah tetap harus memperhatikan ketentuan atau kaidah tajwid, sebab dalam kondisi tertentu imam bertanggung jawab atas bacaan makmum yang kurang. Kemudian yang kedua, ketika makmum khawatir tidak sempat menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah setelah imam membacanya, maka makmum bisa mengawali bacaan surat Al-Fatihah sesaat setelah imam memulai, artinya bareng dengan imam. Di samping itu, cara ini bisa membuatnya lebih leluasa dan lebih mampu menjaga bacaan sesuai tajwid. Di penghujung bacaan Al-Fatihah imam, makmum menyelinginya dengan bacaan amim.
lalu melanjutkan sisa bacaannya. Yang ketiga, supaya keluar dari perdebatan, upayakan menyempatkan diri untuk tumakninah dalam setiap rukun qasir, singkat. Terutama ruku dan sujud, sekurang-kurangnya selama membaca satu tasbih, subhanallah, dan semua anggota tubuh dalam keadaan diam. Kendati tidak bisa tumakninah, maka bertaklidlah kepada Imam Hanafi yang memandangnya sebagai sunnah. Keempat, jika masih memungkinkan untuk mengambil jumlah rakaat tarawih yang banyak seperti yang 20 rakaat dengan tetap memelihara bacaan dan tumakninah, maka itu lebih baik. Jika tidak, maka ambillah jumlah rakaat yang lebih sedikit seperti yang 8 rakaat agar lebih mampu menjaga bacaan, tumakninah, ketenangan, dan kekhusyuan. Baik para sahabat, demikianlah tadi penjelasan singkat tentang hukum sholat tarawih dengan cepat. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.